salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah subuh Masjid Raya Asmaul Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam kajian tadabbur Al-Qur'an yang dari 2 pekan lalu kita sudah bahas tentang muqaddimah surat Abasa, ya, di mana surat Abasa ini ya turun di Mekah, kemudian jumlah ayat 42 yang artinya adalah berbuka masam. Jadi surat Abasa ini adalah terkait dengan peristiwa Nabi SAW mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi ditegur? Karena Nabi ketika itu didatangi oleh Abdullah ibnu Maktum yang hendak belajar tentang Islam. Tetapi karena saat itu Nabi SAW sedang menjamu tamunya ataupun sedang mengajari Islam kepada para pembesar Quraisy, sehingga saat itu Nabi berbuka masam. Kenapa? Bukan Nabi tidak mau mengajari Abdullah ibnu Maktum, tapi Nabi sedang memprioritaskan pemuka Quraisy ini untuk masuk kepada Islam. Tujuannya seandainya pemuka Quraisy ini masuk Islam, tentunya dakwah itu menjadi lebih mudah. Akan tetapi hal itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga turunlah teguran Allah kepada nabinya dengan kata-kata abasa wa tawalla, gitu ya. Tapi yang dari semua kemarin itu kita harus, nah ini ya, ini paling penting ya, bahwa teguran Allah kepada Nabi itu bukan untuk merendahkan Nabi, tapi justru untuk memuliakannya. Jadi Bapak sekalian, ketika kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah teguran itu merendahkan kita, tetapi justru Allah itu sayang kepada kita. Ya, ibarat orang tua ya kepada anaknya. Kalau anaknya itu salah tapi dia orang tuanya lempeng-lempeng aja, dibiarin aja. Saya ada kesel tuh melihat anak-anak gitu ya, kalau namu gitu ya. Kalau kita kan dulu kan kalau namu ya, dulu orang tua kita ya, tua kita itu dulu kalau namu kita nggak boleh ngerasa kerusuk di rumah orang gitu kan. Kalau sekarang ya Allah ya. Karena dulu kita ditegur sama orang tua kita, nggak boleh kan begitu ya dulu. Kalau sekarang kayaknya beda nih, mazhab pendidikan anaknya beda. Nah justru itulah yang membuat orang itu semakin mulia, semakin tahu adab, semakin tahu sopan santun gitu. Ya justru itulah, jadi jangan dianggap teguran itu adalah untuk merendahkan kita, bukan. Saya ingin sedikit informasi ya, bahwa ada sebagian orang dari kalangan kaum muslimin itu sampai nggak mau baca surat Abasa, Pak. Dia ngaku cinta Nabi nih, ya. Tapi dia nggak mau baca surat Abasa itu, udah nggak mau. Kenapa? Loh, Abasa itu kan teguran kepada Nabi. Dia merasa sakit hati apa merasa apa gitu. Jadi nggak mau baca. Sampai nggak mau baca itu ada. Jadi nggak seperti itu ya. Jadi Nabi pun manusia, bisa berbuat salah. Tapi salahnya Nabi itu tidak lantas membuat dosa, karena Nabi itu maksum. Tapi kalau salah strategi, salah diplomasi, salah dalam keadaan, bisa saja, ya bisa. Ada lagi Nabi ketika itu ditegur juga oleh Allah. Ada surat apa? Surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik wallahu ghafurur rahim. Itu juga teguran kepada Nabi. Jadi kalau ayat Allah yang berbicara teguran kepada yang mau dibaca, ya udah tak usah baca Al-Quran. Nah bukan itu maksudnya. Yang maksudnya adalah bahwa
Setiap orang itu punya kesalahan, hatta itu adalah seorang nabi. Banyak kesalahan nabi itu ada. Tapi dari situlah mereka, para nabi itu belajar memperbaiki diri. Nah, apalagi kita, ada orang yang merasa sempurna gitu. Nauzubillah, dia seorang kiai, dia seorang pemuka agama, dia seorang siapapun gitu, merasa dirinya bersih, merasa dirinya suci. Nggak boleh. Fala tuzakku anfusakum, jangan kamu merasa dirimu telah suci. Wa a'lamu biman ittaqo, dia yang tahu siapa orang yang bertakwa. Jadi siapapun dia, pemuka agama pun apapun model dia, itu tidak bisa merasa dirinya sebagai seorang yang suci ya. Tetap dia itu adalah hamba yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik hamba itu bukan hamba yang tidak pernah berdosa, tapi sebaik-baik hamba itu adalah orang yang bertaubat. Nah, gitu ya. Saya ulang lagi. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibnu adam khata'un. Setiap bani Adam itu pasti punya dosa dan kesalahan. Ya, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah yang bertaubat. Ya, begitu ya. Ini pertemuan pertama kemarin. Jadi ini adalah sebuah teguran dari Allah kepada Nabi. Semoga bisa diambil hikmahnya. Nah, Bapak sekalian, kita sekarang ada dua tema pada hari ini, yaitu 11 ayat 11 sampai 16, yaitu keistimewaan Al-Quran, dan ayat 17 sampai 22 ini perjalanan manusia, kisah perjalanan manusia. Baik, kita baca ya dari ayat 11 dulu ya, ayat 11 sampai dengan 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faqbarah thumma idza syaa'a ansyarah. Shadaqallahul azim. Kita masuk ke ayat 11. Ini sampai dengan 16 ini berbicara tentang keistimewaan Al-Quran. Jadi atau juga dengan kata lain kesucian Al-Quran itu sendiri. Jadi setelah ayat sebelumnya berbicara tentang teguran Nabi Allah kepada Nabi, kemudian bagaimana orang-orang yang mengutamakan bersegera untuk mendapatkan hidayah, untuk bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang keistimewaan Al-Quran itu sendiri. Karena hakikatnya apa yang kita pelajari dalam kita menggapai hidayah itu adalah Al-Quran. Kalau kita mendapatkan hidayah, kalau kita mendapatkan hidayah, tapi kita tidak punya pengetahuan tentang Quran, maka itu bukan hidayah. Yang lagi ya, kalau kita serasa mendapatkan hidayah, tapi yang kita didapatkan itu adalah kalimat-kalimat bijak yang tadi dikeluarkan oleh siapa, tetapi kita kosong dari Al-Quran, maka itu belum mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu adalah Al-Quran itu sendiri.
Ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil. Jadi huda wa busra lil muslimin. Huda wa busra lil muslimin. Jadi kata-kata al-hidayah itu adalah semua ditempelkan kepada Al-Quran. Kalla innaha tadhkirah. Sesekali tidak innaha. Innaha hadis ini adalah mengacu kepada Al-Quran. Kalla innaha hadis ini saya lupa ya ini ya. Kalla innaha hadis ini itu mengacu kepada Al-Quran. Innaha tadhkirah, bahwa Al-Quran itu adalah tadhkirah. Dia adalah memberikan peringatan. Quran itu adalah sebagai tadhkirah, memberi peringatan. Kata-kata tadhkirah itu juga dari kata-kata adzikr. Zikir itu adalah mengingat. Zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu maksudnya apa? Mengingat Allah yang maha suci, mengingat semua puji itu hanya milik Allah, gitu ya. Jadi semua zikir itu adalah pengingat. Maka Al-Quran itu juga adalah pengingat. Al-Quran itu adalah pengingat. Pengingat tentang kesesatan, pengingat kita tentang kelalaian. Semua adalah pengingat. Jadi Al-Quran itu bukan sebuah hiasan di mulut saja, tapi dia adalah pengingat buat kita. Nah, salahnya kita cukup akrab ya. Kita cukup akrab dengan zikir-zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita akrab dengan itu. Tapi banyak di antara kita yang tidak akrab dengan melantunkan zikir-zikir terhadap Al-Quran. Padahal Nabi itu dari sekian zikirnya, banyak Nabi zikir tentang Al-Quran. Coba bayangin, dari yang zikir mingguan, apa? Surat apa? Malam Jumat Al-Kahfi. Itu mingguannya. Setiap malam itu Nabi berzikir bukan dengan zikir yang kita kenal, tapi zikir Nabi itu dari Al-Fatihah. Nabi sebelum tidur baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, kemudian baca surat Al-Mulk, ya. Tambah lagi surat Ikhlas, ya. Kemudian Al-Falaq, An-Nas, ditutup, baru tidur. Beda, Nabi itu kelasnya gitu. Kalau kita banyakkan tidur itu pengantar tidur kita YouTube. Scroll. Jadi lah tidurnya itu ya nggak bisa bangun di waktu pagi, kebablasan. Ya. Kita ganti, ya. Kalau saya ikut banyak saya lihat tuh, kalau tidur tuh scroll YouTube, scroll TikTok lah, YouTube lah, mengantar tidurnya Nabi. Nah itu kan zikir. Ada lagi zikir di waktu sore, surat Ad-Dukhan. Ya, ada lagi zikir di waktu pagi, surat Al-Waqiah. Semua zikir. Ya. Nah itu menandakan apa tuh? Kalau semua itu zikir, bahwa Quran itu memang harus dihafal. Minimal surat-surat yang ada zikirnya itu harus dihafal. Ya masa kita mau bawa Quran di tempat tidur, kemudian buka Quran gitu, kan enggak. Itu yang harus sudah dihafal. Ya. Ketika ada sebuah riwayat juga yang menyatakan Nabi itu ketika ada di atas onta, ketika sedang safar, Nabi juga tilawah di situ, membaca Quran, bersenandung Quran. Ya begitulah, ya, zikir. Nah, tapi zikir di situ adalah ungkapan untuk mengingat kita semua, ya, untuk mengingat.
Misalnya kalau kita lalai dalam sholat, ya, kita ingat ayat Al-Quran yang paling gampang aja, alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau kita sebagai pengingat, kalau kita ini sebagai laki-laki, ya, kalau yang udah putih mah udah nggak nafsu lagi mungkin, yang masih hitam-hitam nih gitu, masih nafsu sama perempuan, ya, ada yang mengumbar aurat, ya, terus kemudian kebablasan. Kita ingat ayat qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, ya, tundukkan pandangan kalian dan tahan kemaluan kalian. Nah, itu ingat, oh, ayat Allah itu ingat. Jadi apapun yang ada dalam kehidupan kita, ya, kita ingat ayat Allah sebagai tadhkirah, sebagai pengingat kita semua. Jadi gitu, ya. Kalau misalnya ada yang sedang marah sama orang tua, ingat ayat Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, ya. Nah, itulah sebagai pengingat semua. Apa? Semua masalah hidup itu ada dalam Al-Quran, ya. Apa? Ketika kita kehilangan orang yang paling kita cintai, misalnya, ya, istri kita, anak kita, saudara kita, maka kita ingat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kan kalimat zikir. Kita harus ingat inna lillahi, kita itu punya Allah dan akan kembali kepadanya, sehingga rasa sedih itu menjadi hilang. Atau bukan hilang lah, rasa sedih itu jadi terobati. Itulah makna daripada tadhkirah. Jadi masuk dengan tadhkirah itu, kenapa Al-Quran itu jadikan tadhkirah? Karena jadi hidup kita itu akan selalu diingat, dan tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diingatkan terus. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah betapa Allah itu sayang sama kita, sayang sekali. Ibarat misalnya kalau kita melihat ayah yang menuntun anaknya di pinggir jalan, dibiarin nggak anaknya lari-lari? Kalau di komplek, ya, kalau di klaster kan anaknya dibiarin aja kan, lari di taman. Nah, itu kan nggak ada hambatan, nggak ada gangguan. Tapi coba kalau lihat seorang bapak menuntun anaknya di pinggir jalan, atau jangan di pinggir jalan, pinggir jalan masih udah ini banget, ya. Jangan kan di pinggir jalan. Ini Pak, ini di Bonang. Di Bonang itu kan jalan kecil tapi banyak mobil kan. Ya. Pasti dituntun anaknya dengan hati-hati. Ada becek, jangan kan ada lubang, ada becek aja, ayo nak sini nak. Itulah seorang tua. Itulah namanya tadhkirah, diingetin, dituntun, dibimbing, dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Diingatkan terus kita, dibimbingnya terus kita. Dengan apa? Dengan ayat-ayatnya. Tapi masalahnya kita lalai dengan ayat-ayat Allah. Ya, itu masalahnya. Nah, ini yang menariknya. Kala innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah. Dia jadi pengingat kalau seandainya kita dzakar, kalau kita menghendaki faman syaa'a, faman, kepada siapa itu menjadikan peringatan? Ini maksudnya, ini peringatan. Al-Quran ini peringatan. Tapi kepada siapa? Faman ini kepada siapa? Kepada siapa? Sya'a, yang menghendaki. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ada orang gitu, ya, nggak mau taat dengan Al-Quran, nggak mau dengan apa yang Allah tunjuki di dalam Al-Quran, berarti dia nggak menghendaki. Kalau dia menghendaki, ini saya Quran ini menjadikan peringatan bagi dia. Pertama pengen nggak kita diatur oleh Al-Quran? Itu masalah itu dulu. Banyak kita yang nggak mau diatur oleh Al-Quran, atau mau diatur tapi sebagian.
Ngerti kan? Ya. Kalau masalah sholat saya mau diatur, masalah puasa saya mau diatur. Kalau masalah harta halal jangan diatur. Jangan diatur deh kalau masalah halal harta deh. Nggak boleh. Kalau masalah makanan, saya ingat banyak di antara kita ya orang muslim. Kalau sama babi takut banget sama babi. Ya kan? Saya ngalamin sendiri ya. Kalau teman-teman itu sama babi itu takut banget. Tapi sama botol, sama minuman, pada cuek tuh. Pada cuek. Banyak gitu. Orang-orang mukmin yang awam sama botol, sama babi takutnya minta ampun. Sama minuman ya menghormatilah, entah karena apalah, nggak enak sama atasan, ya kan? Padahal derajat keharamannya sama aja. Sama judi juga toleran. Apa bedanya kamu dengan makan babi? Nah, faman sya mau nggak diatur, itu dulu mentalnya dia diperbaiki. Faman sya mau nggak diatur oleh Al-Quran, mau nggak diingatkan oleh Al-Quran. Karena yang nggak mau yang menjalankan ini nggak mau. Makanya kata Allah, faman sya mau nggak, yang mau dulu. Itulah yang Allah sindir di dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Dan kata Allah terakhir, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun. Orang-orang seperti itu orang yang taat sebagian, orang yang mengkafiri sebagian. Ya, dia sama ayat ini percaya, mau sama ayat ini enggak. Kata Allah itu bukan setengah-setengah, itu rugi. Dan di akhirat gak dapat apa-apa juga. Jadi saya pernah banyak ini omong seperti ini ya, Ustaz, bagaimana gitu ya? Saya pahala juga, ngerjakan pahala juga, tapi maksiat juga. Iya, bagaimana tuh? Tergantung. Kalau maksiatnya dia karena lalai, misalnya ya dia maksiat misalnya ya, katakanlah yang gampangnya zakat lah, ya dia bayar zakat karena lupa, maka dia cukup dihukumi sebagai dosa. Tapi kalau dia tidak bayar zakat bukan karena lupa, tapi karena tidak mau taat, maka sholatnya pun gugur, nggak ada hisabnya. Itulah persis seperti perkataan Abu Bakar radhiyallahu an ketika memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Itu kan sahabat-sahabat lain menegur, ya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau memerangi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masih menegakkan sholat? Nah, kata Abu Bakar, niscaya aku akan memerangi orang yang tidak melakukan zakat seperti orang yang tidak melakukan sholat. Karena tidak bisa, hukum Allah ini terima dulu. Itulah faman sya, terima dulu. Masalah kita tidak bisa, masalah kita nggak sanggup, itu lain perkara. Tapi hati itu harus terima dulu. Maupun apapun itu keputusan Allah, maupun apa itu hukum-hukum dari Allah, terima dulu. Karena penerimaan itulah membedakan kita dengan orang kafir. Ya, menerima semua hukum Allah terlebih dahulu. Ya, coba. Dalam masalah apa Ustaz? Bukan hanya dalam masalah ibadah, dalam masalah semua. Coba ingat ya. Lihat, kita udah mau puasa nih, ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Kita udah mau puasa nih, ayatnya kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Di dalam Al-Quran itu bersurat apa? Masih pada tahu ya? Al-Baqarah 183. Mundur beberapa ayat sebelum Al-Baqarah 183. Ada sebuah ayat yang mirip banget dengan itu. Cuma beda perintah aja. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Ini bukan siap.
kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu qisas dalam masalah pembunuhan. Apa bedanya? Kutiba alaikumul siyam, kutiba alaikumul qisas. Nggak ada bedanya, kalimat redaksi perintahnya sama aja. Nah, sebagian kita menolak qisas, menerima puasa. Apa bedanya? Itulah manusia. Jadi kalau Quran itu jadi pembimbing kita, pengingat kita, ya, itu kita mau apa enggak? Itu dulu. Kalau nggak mau, dia nggak jadi tadzkirah. Nah, yang kedua, syarat kedua deh. Syarat Quran itu bisa membimbing kita. Yang kedua adalah dzakarah. Dzakarah itu maksudnya kalau bahasa saya ya, dzakarah itu hadir, mau belajar, mau nuntut ilmu gitu. Kalau dalam terjemahan itu memperhatikan. Maksudnya dzakarah itu, dzakarah di sini bahasa sayanya paling gampangnya mau belajar, mau berguru, ya, mau mendengarkan nasihat, mau hadir di majelis. Itu bilang saya mau sih paham Al-Quran, belajar Quran mau, tapi gak pernah datang. Memang udah bisa kita. Sedangkan yang guru saja itu juga harus belajar lagi. Mohon maaf Pak ya, bukan saya sombong gitu ya. Saya juga belajar terus. Saya juga belajar. Ya, guru saya banyak juga, kalau saya sebutin guru-guru saya banyak juga, tapi nggak perlu saya sebutin di sini. Jadi saya belajar. Makanya dzakar. Pak manusia dzakar. Kalau sudah mau, ini udah mau, tapi nggak mau hadir. Ya, datang ke majelis nggak mau, dengerin itu nasihat nggak mau, ya itu bukan dzakar. Maka sekali lagi dia jadi tadzkirah kalau orang itu mau dan dia mau belajar. Dikira begitu. Ya, jelas ya. Itulah keistimewaan Quran. Quran itu harus di hatinya dulu. Hatinya mau kebuka nggak? Ya, kalau udah hatinya kebuka, dia harus belajar. Dia Quran itu nggak bisa didekati dengan belajar doang tapi nggak ada keinginan. Kayak